Keluarga itu penting banget lah, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan. Kalau kita sebut di dalam klaster kedua untuk pelindungan anak namanya, itu peran ipar tuh besar gitu. Apa yang diberikan pemerintah kepada disabilitas ternyata minim sekali. Harapan Umi untuk kaum disabilitas? Pertama bahagia, yang kedua mereka mendapatkan penghormatan, yang ketiga mereka mendapatkan hak-haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Balik lagi di Vox Pop Podcast Mobile barengan sama DPRD Jawa Barat. Nah, kali ini Vina dan juga rekan-rekan lagi jalan-jalan pastinya di salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Barat bersama seorang wanita tangguh ya dan juga inspiratif. Beliau adalah Umi Siti Mentama. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Teh Vina. Teh Vina hari ini cantik banget ya. Sama dong, kan Vina harus menyesuaikan sama Umi yang cantik juga dan selalu fresh. Iya, Umi tuh fresh banget. Pokoknya seger gitu kelihatannya setiap hari kalau ketemu sama Umi kayaknya bawaannya pengennya ya pokoknya seger aja. Semangat ya. Semangat. Kita sekarang juga ingin membagi kebahagiaan itu kepada semua orang. Masya Allah. Jadi kita sendiri juga harus full iya happy. Dong. Happy. Ngomong-ngomong soal happy, biasanya setiap orang tuh punya mood busternya masing-masing. Yeah. Iya kan? Misalnya kalau Vina nih Mi, apa tuh? Mood busternya biasanya belanja. Tapi belanja juga harus ada sokongannya ya deh. Kayaknya tuh mood buster semuanya. Oh itu mood buster semua ya. Umi juga salah satunya. Tapi kalau Umi apa mood busternya? Umi itu apa? Mood buster setiap hari itu adalah berdialog dengan diri sendiri. Dalam banget ya. Ya pasti harus disapa lah gitu. Gimana perasaan kamu hari ini? Apa yang membuatmu nyaman hari ini? Kamu pengen nyaman seperti apa hari ini? Kira-kira apa challenge hari ini? Dan kamu harus melewatinya. Itu paling tidak harus diomongin dulu lah. Kita jadi siap-siap kalau hari ini kita kejeduk-jeduk gitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Jadi kita tidak manyun tidak ada lah. Ngegerundel hilang gitu kan gitu ya. Karena kita udah nyiapin. Jadi memang berdialog pada diri sendiri itu adalah mood ya, mood yang harus setiap hari diciptakan oleh kita sendiri. Kan gampang, murah, nggak perlu orang lain gitu ya. Nggak perlu belanja ya. Di rumah belanja. Biasanya itu apa? Abis subuh, abis sholat subuh, biasanya rutinitasnya? Kalau saya sebelum dan sesudah tidur. Sebelum dan sesudah tidur. Berterima kasih pada diri sendiri ya Umi ya. Berarti thank you tangan sudah 54 tahun menemani. Terima kasih mata. Telinga hari ini kamu mendengar macam-macam ya, maafin ya kalau ternyata out of the control. Ya ampun, aku merinding gitu loh dengernya. Karena terkadang kita lupa juga ya Mia sama terima kasih sama hidup sama diri kita sendiri gitu. Ayo dikerjain sampai sakit pun juga ayo. Kalau kita berdialog itu akhirnya diri kita sendiri tuh diapresiasi oleh kita sendiri, sehingga dia pasti ingin memberikan yang paling baik. Karena memberikan paling baik, alhamdulillah nggak pernah sakit, kan gitu ya. Terus nggak pernah capek tapi ya bisa diobati dengan cepat, dinikmati juga, lebih seger juga, fresh juga. Dan yang lebih penting adalah lebih confidence. Itu keren ya. Itu buat diri Umi sendiri. Pastinya setelah diri kita pasti ada orang sekeliling kita dong Umi yang diperhatikan sama Umi. Itu pastikan seperti obat nyamuk gitu kan. Jadi coverage kita, tanggung jawab kita siapa itu rumah ya. Jadi setiap hari itu kalau bisa rumahnya disapa gitu. Ketika di teras belakang, di samping, di kamar anak-anak gitu ya. Kita nitipin anak-anak kita di kamarnya, ya Allah, semoga kamar ini bisa membawa anak ini kayak gitu. Sapaan-sapaan itu membuat vibes di sekitar kita itu jadi positif. Dan kita merasa nyaman pasti. Jadi kita nggak keberungsung, maaf ya, perempuan itu kan suka kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada panas, tiba-tiba moodnya tiba-tiba istri kayak gini kemarin moodnya swing ya, cepat swing. Jadi kalau saya melihat di tikungan-tikungan takdir pun juga dinikmati akhirnya gitu. Meskipun kadang-kadang yang tidak nyaman. Saya pikir tidak nyaman boleh, tapi jangan lama-lama gitu ya. Yang penting kita cari lagi yang membuat kita nyaman. Iya, berarti apapun kita intinya kok disyukuri ya. Jadi kalau nikmati benda di sekeliling juga harus kita ajak ngobrol juga ya Mia kata Umi. Berarti kalau Umi kan di rumah sama anak-anak juga, itu jadi
mood master juga Ya. dong Umi ya? Ya, mood buster. Untuk kegiatan Umi, Ya. untuk aktivitas Umi. Ya, saya pikir orang yang kita cintai itu, kita mencintai dia juga membahasnya dengan cinta. Kita sayang sama dia pasti juga memberikan sayang. Iya. Dan teori cermin ini berlaku kepada siapapun. Jadi kalau ada dua orang yang tidak nyambung, berarti dua-duanya memang tidak memberikan nabung cinta. Kalau kita ke teman sendiri, misalnya kalau kita nabung cinta sama dia akan membalas cinta. Karena udah disebutin dalam Quran tuh, al jazaul ihsanu ilal ihsan. Bahwa kebaikan yang kau tanam itu pasti akan berbaik kebaikan. Kalau misalnya tiba-tiba dia membuat kita tidak enak, barangkali ada perasaan kita yang juga tidak enak sama dia yang kita sembunyikan. Mungkin nggak tahu di dasar yang keberapa. Jadi balik lagi ke kita ya, Umi ya. Masya Allah. Jadi jangan langsung negatif tinggi pada seseorang terhadap kok dia mood bad banget sih sama saya. Mungkin kita sendiri sebenarnya ada tapi kita sembunyikan. Nah, saya pikir kita harus berani jujur ya dalam kehidupan ini supaya kita lebih enjoy dan bisa menikmati bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah penuh dengan keindahan, bintang-bintang, penuh dengan matahari, penuh dengan pelangi. Masya Allah. Nah kalau kemarin nih tanggal kalau nggak salah tanggal 29 Juni itu hari keluarga. Keren banget deh. Kalau misalnya aku ngelihat medsosnya Umi juga seneng banget kumpul bareng sama anak, sama cucu. Karena anak 7 ya Umi ya? 7. Putri semua. Yes. Masya Allah. 5 menantu. 5 menantu. 13 cucu. Ayo siapa yang mau mengejar? Ayo coba tolong ya daftar. Ada 2 lagi Umi ya, masih sekolah ya? Masih sekolah. Dan mereka itu masih 30% dari cita-cita mereka. Mereka rata-rata pengennya punya anak minimal 5. Wow. Jadi sekarang belum terpenuhi semua. Belum. Yang 5 itu kali 5 aja 25, baru ada 13, berarti masih ada 12. Waduh, berarti Umi cucu 5 kali 7 35 coba. 35. Sedikit. Ramai banget. Tapi cucunya 13 ya Umi. 13 ya? 13. Masih 13. Hafal lah. Dari anak cucu pertama sampai hafal dong pasti ya. Ya, hafal lah ya. Jangan sampai nggak hafal. Iya. Ya. Tapi seberapa penting sih Umi keluarga tuh? Keluarga tuh penting banget lah. Keluarga itu sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber energi, sumber inspirasi, sumber cinta, sumber kasih sayang. Semuanya yang indah-indah. Indah-indah dari situ semua. Untuk itu cintai orang terdekatmu, bahagiakan orang terdekatmu karena engkau akan mendapatkan kebahagiaan pertama dari mereka. Tahu nggak ya, dari tadi aku senyum-senyum karena vibes-nya Umi itu positif dan bahagia nular gitu. Yes. Masa kita mau baut-bautan? Iya. Baru pertama aja udah capek banget itu ya. Jadi kita happy aja. Yang jelas setiap keunikan kan 7 anak tuh ya unik. Iya. Terus kemudian 5 menantu unik. 13 cucu juga unik-unik. Keunikan mereka itu membuat kita tersenyum bahwa Allah menciptakan mereka ada di sekitar kita itu tidak sia-sia. Sehingga saya punya seni mendoakan menantu yang ini berbeda dengan menantu yang satunya. Kan unik tuh akhirnya. Iya. Kalau mendoakan nomor 1 itu begini. Kalau mendoakan yang nomor 5 itu begini gitu. Dan itu kita nikmati, ternyata kita dikenalkan oleh warna cinta yang berbeda dalam satu bingkai yang sama, yaitu untuk meraih surga gitu. Saya pikir banyak ya yang bisa kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, dan hari keluarga adalah mengingatkan bahwa itu penting untuk kita ingat-ingat, kita syukuri, dan saya mengucapkan terima kasih ya kepada bangsa ini, negara ini yang masih mengingatkan eksistensi keluarga penting dalam kehidupan setiap warga bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, Mi, ngomongin keluarga, akhir-akhir ini ada yang lagi viral. Kayaknya Umi tahu sih, ada film judulnya Ipar Adalah Maut. Tahu nih. Tahu ya Umi. Ipar Maut. Iya, itu tahu ya Umi ya. Tahu. Tanggapannya seperti apa Umi? Itu kan ceritanya Umi tahu ya, cerita singkatnya kayak gimana? Sebenarnya jangan melihat dari sisi negatif ya. Kita semua punya ibu yang sudah menikah pasti punya ipar kecuali anak tunggal ya. Dan ipar itu keberadaannya jangan negatif yang kita lihat, tapi hal yang positif. Hubungan secara syar'i harus tetap dijaga. Saya dengan adik-adik dan kakaknya Maudep itu gini banget. Saya merasa kehilangan kalau dia tidak mengontak saya juga. Tapi saya juga punya batasan ketika kita mana yang kita obrolin, mana yang kita diskusikan, dan interaksinya begitu sangat kuat. Saya menyebutnya ipar itu adalah bagian dari extended family. Kalau anak-anak kita nggak ada, kalau nggak ada kita, mereka lah yang ngurus gitu ya istilahnya. Artinya
kalau kita sebut di dalam klaster kedua untuk pelindungan anak, namanya Keluarga. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, itu peran IPAR tuh besar gitu. Makanya dalam sebuah institusi keluarga, konsep keluarga mulai dari visi termasuk juga misinya harus ditata. Saya pikir yang lagi ramai dengan IPAR adalah maut karena dilihat bahwa ada perselingkuhan yang terjadi antara ya seseorang dengan iparnya. Jangan dilihat dari sisi ini, kenapa itu terjadi? Ya karena mereka sudah keluar dari batasan-batasan yang diperbolehkan dalam berinteraksi sebagai lawan jenis. Gitu ya. Itu yang mungkin barangkali yang harus di garis bawahi. Ketika kita berada pada syar'i dimanapun, saya pikir bukan hanya ipar, tetangga bisa gitu ya. Nah, itu penting banget. Kan sekarang kalau di Kota Bandung contohnya ini dapil saya nih ya, yang namanya pemukiman itu sudah rapet banget, keluar sudah ketemu dengan tetangga. Tetangga keluar dari rumahnya sudah melihat jendela tetangganya, pintu tetangganya yang belakang ya, kalau dia masuk menyelinap mah gitu ya. Saya pikir hari ini perlu kita hadirkan hal-hal yang positif, saya pikir ya. Dan saya merasa bahwa kalau positif itu kita hadirkan, yang datangnya juga positif. Jadi apa yang Umi tanamkan ya sama Umi kan putrinya tuh 7 gitu ya di keluarga Umi, keluarga inti Umi. Apa yang Umi tanamkan? Ya, saya pada dasarnya siapa sih yang nggak pengen punya anak yang soleh? Ya, saya pikir anak yang soleh itu tetap menjadi cita-cita kita, jangan pernah hilang. Yang penting anak saya mah S3, jangan. Anak saya adalah anak yang soleh. Kata soleh ini adalah anak yang taat kepada Tuhan, anak yang tahu siapa dirinya, anak yang tahu kepada siapa dia mengidolakan. Kemudian dia punya cita-cita dan cita-citanya itu terpingkal dalam nilai-nilai agama. Saya pikir itu penting. Yang pertama, karena apa? Karena dengannya kita akan meninggalkan anak-anak dalam kondisi kuat secara karakter. Karena karakter luhur itu berasal dari nilai-nilai agama. Jadi agama ini tidak boleh tidak ada. Nomor satu adalah agama. Yang kedua keteladanan. Saya pikir keteladanan adalah sebuah pendidikan yang paling murah, meriah, nggak perlu pakai duit gitu ya. Keteladanan dalam apa? Pembiasaan mulai dari mengatur waktu, paginya, duhanya, duhurnya, seninnya, jumatnya gitu ya. Terus dia punya kita contohkan dalam bentuk interaksi sosial secara mikro ya, di rumah, kepada orang yang lebih tinggi, kepada teman, kepada sesama, kepada adiknya misalnya. Sedari gitu. dini mungkin Sedari dini. Memanggil kakaknya misalnya, nggak boleh namanya. Nama aja. Saya manggil ula, nggak bisa. Cece gitu, ada cece. Kita sendiri juga manggilnya juga cece gitu ya. Sama juga dengan cucu-cucu itu juga saya manggilnya ke Pak bibi-bibinya itu, akhirnya anak saya sendiri mau bikin wak sini wak ambu gitu ya, gitu untuk membiasakan ya. Saya pikir ini adalah salah satu interaksi. Dan yang terpenting sebenarnya adalah budaya keluarga. Budaya keluarga itu mulai dari jangan tidak pernah kita melakukan beribadah bersama. Mulai dari sholat rutin ya, setiap, alhamdulillah ya, itu menjadi DNA di rumah. Yang namanya sholat wajib bersama. Berjamaah. Tidak boleh tidak, pokoknya kita semprot bareng-bareng kalau ada yang sampai tertinggal atau misalnya, kecuali kalau ada hal-hal yang syar'i. Yang kedua, baca Quran bareng. Yang ketiga, saling cek khatam Al-Quran. Kemudian berdoa bareng. Berdoa bareng ini adalah hal yang penting, bukan hanya ketika ada yang meninggal baru berdoa bareng, tidak. Berdoa bareng setelah sholat itu penting. Jadi itu rutinitas setiap hari. Rutinitas. Bahkan mengirimkan Al-Quran, bacaan Quran kepada orang-orang yang kita cintai. Mungkin kalau anak-anak kepada bapaknya yang sudah wafat, kepada Mang Odet yang sudah wafat. Terus kemudian kalau saya juga memberikan kepada seluruh anak-anak. Anak-anak itu masih mendapatkan bacaan Quran saya. Saya sebut satu-satu. sini. Jadi misalnya kalau saya membaca, ini saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah wafat, orang tua saya masih ada, kepada saudara-saudara saya, kemudian kepada semua anak saya, kemudian mantu-mantu, kemudian anak-anak, cucu-cucu itu saya hadiahi. Karena sekali baca saya dapat, mereka juga dapat. Masya Allah. Gampang kan ya? Gampang nggak? Iya. Gampang banget deh pokoknya. Berarti ada nggak pesan khusus gitu yang dulu almarhum pernah sampaikan ke anak-anak, mungkin lewat Umi, pesan khusus yang terngiang-ngiang sampai saat ini? Ya, pada dasarnya setiap kali pertemuan keluarga, baik itu dalam keadaan lengkap atau tidak lengkap, Mang Odet itu selalu menitipkan 5
dan itu sampai saya hafal. Iya. Kalau sudah ngumpul ya kita duduk nih di atas, terus anak-anak itu ngumpul di bawah gitu ngeliatin Iya. kita semua sambil setelah zikir bareng, Odet itu pasti menyampaikan dan saya sampai hafal. Ya pasti itu pasti itu. Sampai hafal. Satu, Lima, pesan satu. beliau itu adalah Hakimuddin. Hakimuddin itu adalah tegakkan agama dalam dirimu dalam keadaan apapun, dimanapun dan apapun tugasmu. Tegakkan, artinya bahwa setiap kita diwajibkan untuk memahami peran kita dan memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya yang harus ditegakkan. Ya, nilai-nilainya adalah tentu saja ketaatan kepada Allah salah satunya, kemudian sifat-sifat jujur dan seterusnya. Itu saya pertama Hakimuddin, yang kedua perbaiki sholat. Ya, jadi makanya sholat itu wajib berjamaah ya, karena sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang nanti akan menjadi warna semua warna amal. Baik sholatnya semua baik. Makanya kalau Mang Odet itu cerewet bab sholat. Iya. Bukan hanya sholatnya tepat waktu, rukun-rukunnya, sampai berpakaian pun Mang Odet sangat perhatikan. Nggak boleh sembarangan, harus bersih, wangi. Kalau perlu punya baju terbaik, jangan pakai baju terbaik itu meser 2 juta yang pergi ke kondangan gitu. Ketemu Allah tuh pakai daster gitu. Bolong-bolong ya. Saya nggak nyebut bolong loh Oke, ya. Berarti yang di rumah ada yang bolong ya. Udah dibuang kayaknya. Udah dibocorin. Jadi gini ya, contohnya misalnya waktu Mang Odet mau sholat asar nih, dia pas ada di pendopo asar gitu, dia belum azan aja dia sudah wudhu dulu, terus mencium. Wangi. Kalau ternyata ada bau gitu ya, dia copot, ganti baju. Nah, nanti setelah sholat dia ganti lagi pakai baju itu, kemudian pakai baju ini baju resmi ya, biasanya baju coklat kayak orang-orang ASN tuh, iya. ya, baju safari. Jadi yang Saya pikir, terbaik aja. Ya, pas sholat malam juga sama, sarung tuh sering ganti. Pokoknya harus bersih aja. Iya. Disebutkan bahwa karena Allah tuh senang kebersihan, ya bersih. Pas menghadap tuh paling nggak bersih ya, bersih, wangi, istimewa gitu. Sehingga amal-amal istimewa dari sholat. Kemudian yang ketiganya adalah Quran. Jadi memang kalau Quran tuh memang ya beliaulah menanamkan kepada anak-anak. Kalau saya mah kan cuman guru yang membantu gitu, anak-anak harus punya hafalan Quran, ya saya lah yang cerewet nyanyi-nyanyi Quran, membuat target, tidak boleh ada lagu, TV, zaman mereka kecil-kecil Iya, gitu ya, terus semua didorong tuh selesai, semua dikasih apresiasi yang selesai. Kalau sulit-sulit ya kita infaknya banyak, saya sekarang lagi menghafal Al-Baqarah, susah banget ya infak yang banyak emaknya yang sambil berdoa, doain ya dia supaya selesai hafal Al-Baqarah. Terus gitu setiap anak berbeda-beda gitu ya. Semakin banyak kita menginfaki untuk anak-anak kita, ternyata doa-doa kita untuk anak-anak kita juga itu Quran. Kalau mau membaca ya wajib lah ya sholat malam bersama Al-Quran. Pokoknya Quran tidak boleh ditinggal gitu ya. Bukan hanya membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya, sekaligus juga ya menjadi perjuang ya. Alhamdulillah ada yang meneruskan ya. Anak-anak saya berjuang menjadi pejuang Al-Quran. Yang keempat adalah silaturahim. Nah, jadi silaturahim itu nggak boleh nggak ada. Kenapa? Kita manusia mah karena kita makhluk sosial ya bersilaturahmi. Indikator ya. Indikator baiknya sebuah hubungan sosial itu adalah silaturahim, menyambung kasih sayang dengan siapapun. Jadi nggak ada musuh. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang kan gitu ya. Maka dari itu ya tidak ada musuh lah kalau buat saya ya. Bagaimana terus merangkul setiap orang yang ketemu gitu ya. Dan terutama silaturahim keluarga besar ya. Itu rutin nggak Umi kalau silaturahim keluarga besar? Jadi ngumpul tuh rutin. Kalau sudah ngumpul sudah pasti dipastikan ngumpul itu satu baca doa bareng, kedua baca Quran bareng, yang ketiga berdoa bareng, yang keempat tausiah bareng. Dan setiap keluarga itu memberikan tausiah. Misalnya anak saya nomor 1, mantu saya nomor 1 pertama, itu wajib dia ngasih tausiah. Setelah itu istrinya, terus gantian gitu ya. Dan saya mendapatkan banyak nasihat dari anak-anak, dan saya kunci bahwa nasihat-nasihat itu bukan hanya sekedar nasihat yang disampaikan, tapi ini harus menjadi bekal kebersamaan kita di dunia. Masya Allah, hangat dan itu banget ya, enak banget ya, pokoknya happy banget. Happy bawaannya. Tidak ada sebuah kebahagiaan selain happy berkeluarga itu ternyata bukan harta, bukan kedudukan, tetapi ketika itu ada karena Allah, kemudian kita diikat, senang. Masya Allah. Yang terakhir yang kelima adalah nitip kepada anak-anak, karena kayaknya Mang Odet mau pulang gitu ya. Jadi selalu nitip Umi, kalian harus berbakti kepada ibu. Itu aja sih nitipin saya, mungkin barangkali kalau nggak ada mungkin Mang Odet, kalau nggak ada saya kamu harus tetap taat sama ibu. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang
pastinya Umi makin hangat sama keluarga ya, sama anak-anak Umi ya, selalu Ya, selalu baru pada hangat. bubar kemarin sore. Spill IG soalnya. Nah, Sama cucu. kumpul Iya. sama cucu ya, sama cucu juga kan ya Umi? Iya, sama cucu. Kumpul sama cucu Iya. berantem juga Umi? Ya biasa aja. Penengah. Pokoknya kalau mereka datang siap-siap. Perasaan baru ada cookies yang belum dibuka ya. Oh, udah nggak ada. Oh, udah habis. Masa sih habis? Ketika mereka sudah pulang ternyata ada di atas tuh habis injek-injek tuh buat main-main. Ini cookies ya mahal ya. Yang namanya gelas pecah. Iya. Tapi kan ukuran kebersamaan itu Iya. jangan kalau ada dia tuh ya pasti berantakan. Nggak usah deh, jangan. Biarkan saja berantakan, kan kita bisa beresin. Iya, Gitu ya. Pecah ya udah pecah ini. Yang penting dia Happy. mendapatkan pelajaran. Iya. Oh, nenek saya itu gitu. Kalau misalnya mereka ada, kalau pulang bawa oleh-oleh. Iya. Nek bawa apa nek? Nek bawa apa nek? Oh, senang ngariu. Oh. Dan ternyata itu bahagia banget ya, Iya. sederhana. Ya itulah, sederhana tapi bahagia ya Umi ya. Ada yang cucu saya itu kalau tidur juga maunya sama saya. Oh gitu. Ya cucu saya yang paling gede itu kalau datang pasti saya dicari dulu. Usia berapa tuh Umi? Sekarang naik kelas 5 Naik kelas 5 SD. Oh, SD. kayaknya ya. kebayang ya 13 ya Umi ya. 13 cucu datang semua pengen digendong sama Umi semua. Udah jadi kesebelasan. Umi. Kesebelasan lebih malah ya. Udah sama cadangan. iya mau main 5 cadangan. perempuan, 5 laki-laki, 8 perempuan. Ah, Udah lah, perempuannya Banyak masih perempuan banyak sih. ya. Kalau perempuan kan pasti ini ya Eh, diam. unik, bukan diam. Enggak. Ngeblok kalau perempuan kan. Iya kan. Ini kalau ini nggak diajak main nangis. Oh. Kita ngakurin lagi kan gitu ya. Ya, perempuan kan gitu ya. Iya, Perempuan itu kalau sudah bertengkar ya karena perempuan biasanya. Oh gitu ya. Bukan laki-laki. Kalau laki-laki bertengkar karena perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan ya biasanya karena perempuan. Jadi semua karena perempuan. Iya. Karena perempuan itu memang ya gitulah. Susah ditebak ya. Masya Allah Umi, tapi kalau selain healing bareng sama keluarga, ngumpul sama cucu, ngumpul sama keluarga, healingnya Umi ngapain lagi emang? Baca dong. Baca. I love. Hobi baca. Iya, Dari saya dulu Umi? membaca. Kalau baca memang dari kecil Mm. yang membuat saya bahagia itu membaca. Karena kan sudah membaca itu kok saya seperti ada di dunia lain ya. Oh gitu. Lembar per lembarnya ya dan Bacanya biasanya apa? Genrenya apa? banyak ya kalau saya sekarang karena buku-buku itu semuanya sudah pernah saya baca gitu. Jadi tinggal sekarang saya pengennya apa gitu biasanya gitu. Tapi ada buku-buku wajib yang saya baca, misalnya yang hari ini ya keterkaitan dengan kepemimpinan misalnya. Iya. Supaya paling tidak mesti ada yang kelewat. Kan Mm-mm. kalau ada yang kelewat khawatir nanti juga jadi dosa. Kenapa? Sebenarnya kamu bisa mempersiapkan. Kemudian yang kedua adalah tentang cinta. Mungkin masih ada. Kenapa? Saya nyebut banyak ya cinta itu. Romantis. Cinta itu Umi. cinta seorang pemimpin kepada rakyatnya, cinta tokoh agama kepada pengikutnya, cinta kita sendiri kepada Tuhan. Itu kalau perlu diulik ya, jangan sampai kita aku mah sudah cinta tapi kok nggak ada pengorbanan yang ekstra gitu ya. Iya, iya. Kan Jadi terus harus bukti cinta itu kan di-recap. itu ya, bukti cinta itu adalah pengorbanan. Buktinya kamu kalau sholat masih seenak kamu, baca Quran seenaknya kayak gitu. Padahal kalau kita lihat gimana ya, Nabi dulu ya pasti semuanya dengan penuh Iya. kekhusyuan setiap tugas-tugas itu gitu ya. Karena ini adalah tugas dari Allah, dari Tuhan. Dia tinggalkan semua yang berjentrek dunia Iya. hanya untuk mengambil keutamaan-keutamaan. Sebenarnya saya terinspirasi dengan seorang manusia yang sangat mulia itu dipertemukan kepada seluruh nabi itu adalah Rasulullah. Iya. Ya, ketika Isra Mi'raj itu dengan kecepatan tertentu dia melewati 7 langit dan kayak kita aja sekarang orang istimewa kan, nggak semua orang DPRD provinsi ya, saya sebut satuan lah, bisa kayak kita gitu Iya. ya. Saya juga mungkin jadi anggota DPRD yang istimewa karena hari ini saya di antara 120 itu saya yang melakukan podcast Iya. misalnya. Jadi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah itu tidak kebetulan gitu ya. Dan Rasulullah itu adalah hamba yang paling bersyukur gitu dalam hal ini. Saya pikir inilah yang harus kita gali gitu ya. Supaya apa? Waktu sebentar kita hidup di dunia yang tidak kurang dari 100 tahun ini betul-betul bisa menjadi warna dari semua umur kita nanti di akhirat. Kan tidak terbatas. Kenapa sih kok gitu semua ya? Asik banget sih ngobrolnya. melihat cahaya Bu. Iya. Iya loh Umi, kita tuh kayak kehipnotis gak sih? Dari tadi ngeliat Umi ceritanya hangat gitu ya, happy, bawanya vibes-nya positif gitu. Tapi katanya Umi juga healingnya suka ke pasar ya? Benar Ya, nggak?
saya ke pasar itu sebenarnya gini, semua ciptaan Allah itu kan indah ya, dan saya senang itu perpaduan antara wortel, tomat, terus itu, dan itu saya bahagia banget gitu. Terus pernah kan saya gini, jadi kenapa saya suka ke pasar, karena waktu kecil saya itu jualan kangkung nemenin ibu saya. Ya, nemenin ibu. Jadi saya biasa bawa kangkung di sini banyak waktu kecil tuh, sebelum subuh ya, jalan sampai ke pasar terus natain, terus kemudian kata ibu saya pindahin ke sana, terus ada pelanggannya, karena ibu saya tidak bisa membaca dan menulis, saya yang mencatat semua pelanggan yang ngambil. Umi waktu SD. SD itu. Terus kalau ke sekolah saya jualan kacang gitu. Itu masih kecil ya. Terus kemudian kalau ke pasar itu yang saya lihat itu selain itu membuat saya bahagia ya, saya ngeliat orang-orangnya kan, saya nanya, kalian nggak tidur kalau semalamnya, mau gimana mau jualan kalau tidur? Setiap hari, ya setiap hari. Ya Allah, itu kan berbahaya gitu ya. Dari tapi jam 2 pagi kan biasanya Umi udah mereka kalau di Ciroyong itu sejak maghrib sampai pagi 12 jam. 12 jam. Untuk mendapatkan kehidupan yang sederhana. Ya kan? Makanya buat kita harus bersyukur gitu ya. Ya Allah, dengan mereka lah akhirnya makanan sampai di meja kita. Nah, itulah yang harus kita ingat. Hal kecil ya, harus tapi kita sampai kan mereka sampai hujan. Kalau hujan tuh saya keingetan, aduh kalau hujan kasihannya mereka. Ya intinya sebenarnya saya banyak mendapatkan pelajaran. Saya sapa-sapa sampai si ibunya, ternyata ibu iyonya saya ngelihat baligonya besar. Loh, ini kan langganan saya di Pak dari dulu ya. Jadi seringnya ke Umi ke Ciroyong ada, semua pasar saya datangnya. Sampai sudah apal orang-orang. Bu kemana aja bu? Gitu. Bu bunda saya lihat bunda di TV. Mirip kali. Enggak bunda, cara ngomong suaranya sama. Pasti itu bunda ya gitu. Alah tukang ayam menigaya kan dia. Iya, kalau saya pulang dari pasar jam 6, setengah 8 tuh ada di Bandung TV itu tentang cerita tentang Posyandu. Bener tuh bunda, iya itu saya. Jadi bunda tuh istrinya Mang Odet ya. Jadi kayak belajarnya sebentar, ngobrolnya lama karena emang emes sama Umi. Interaksinya juga banyak. Biasanya kalau saya agak padat kegiatan dulu ya, sampai jam 10 malam, healing saya adalah ke Ciroyong. Bener tuh healing. Belanja macam-macam. Kata ibu kalau belanja, Bu mau catering ya? Enggak. Untuk di rumah. Masa gitu. Karena banyak Umi kalau belanja tuh apa? Ya sampai di atas 2 juta. Ya bayangin padahal belinya sayur. Iya. Langsung dibuat sepaket kan. Nanti sambil lewat kasih ke panti ini ya gitu. Katanya mereka tuh, loh baru aja kita tutup. Ya Allah Umi, sampai ada yang nangis. Ya Allah Ibu Wali Kota, kok ingat kita jam 1 malam. Masya Allah. Ya saya pikir, dan saya itu bahagia ya. Iya. Bukan karena ininya. Saya bahagia bahwa saya ada loh di malam-malam kalian juga. Yang kalian merisaukan paginya gitu. Ya di antara malam-malam yang diberikan oleh Allah saat menjadi pemimpin tuh ya ada memang tidak hadir setiap malam, tapi paling tidak ada jejak itu bahwa saya ada di situ, saya pernah di situ, dan itu membuat saya bahagia, dan saya bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kebahagiaan dalam bentuk yang saya suka. Gitu. Alhamdulillah ya Umi. Berkebun juga Umi ya di rumah. Berkebun di rumah. Suka kayak sebanyak sejak 2007 saat Bandung Lautan Sampah waktu itu, saya pikir apa sih yang dilakukan oleh seorang perempuan menjadi solusi ya waktu itu. Kan tuh sampah ditutup-tutup ya tahun itu, dan baunya tuh luar biasa. Akhirnya saya pelajari, waktu itu saya belajar di YPPB tuh ke teman-teman Greeners Foundation. Oh sampah itu bau tuh karena tercampur dengan plastik ya gitu. Saat itu saya pilah sampah sampai hari ini ya, sampai hari ini. Dan waktu Mang Odet jadi wakil wali kota, kita berpikir kota Bandung itu mau dijadiin Surabaya. Waktu itu saya campaign ke masyarakat, pilih kami karena kami akan menjadikan kota Bandung jadi kota bersih gitu. Kenapa? Saya sudah melakukannya sejak 2007 gitu loh. Tapi dalam bentuk saya sendiri, terus saya buat komunitas, saya punya anggota itu 5.000 lah. 5.000 banyak ya? Banyak. Dan itu menurut saya dibandingkan dengan 850.000 keluarga masih kurang. 5.000 terlalu kecil ya. Mungkin kita nyebut seperti titik gitu. Tapi yang penting sudah ada. Nah waktu itu kita sudah menyiapkan konsep. Tapi ternyata belum kesampaian saat jadi wakil itu. Ya akhirnya pas jadi wali kota itulah kemudian kita, karena kekuasaan ada di kita, maka kita cepat gitu. Tapi kecepatan itu ternyata dihentikan oleh COVID. Tapi saya senang sekali bahwa ternyata dari ide memilah sampah, komitmen dan konsisten, mengajak dari bawah sampai ke masyarakat elit gitu ya, dari anak kecil sampai orang dewasa sama nenek-nenek,
Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Zero ini nol sampah. Sampai Alhamdulillah. sekarang masih berjalan kan Umi ya? Ya sebenarnya agak redup ya. Tapi paling tidak menjadikan Kota Bandung sudah memiliki 300 RW yang zero waste. 300 RW dari 1587. Kurang lebih yang sudah berhasil itu kalau 30% dari 1500 itu berarti 20% itu sudah berhasil. Tapi itu waktu itu kan ada Covid ya, memang belum selesai Mang Odet wafat. Dan menjadikan Kota Bandung menjadi kota terkenal ya di dunia ya. Green City, kemudian buruan saingnya terutama hasil komposnya itu adalah. Nah, jadi waktu anak saya masih kecil-kecil tuh sudah biasa anak-anak kecil saya itu sampah, pilah. Sampah. Misalnya saya lagi panen kacing. Kacing tuh cacing ya. Itu cacing gitu. Ya, kacing tuh banyak cacingnya, cacing rambut. Wah, anak saya itu kecil tuh megangin banyak cacing, diambil satu, ditaruh di kolam ada ikan ya. Terus kemudian tanaman-tanaman tuh kalau ada uletnya tuh diambilin, dipotongin gitu. Jadi buat saya happy banget bahwa itu ada di perkotaan di zaman itu ya. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu diapresiasi oleh Profesor Matsumoto dari Kitab Kyushu Jepang. Katanya gini, kata Profesor Matsumoto, ini apa yang Anda lakukan tuh saya lakukan 50 tahun yang lalu. Lo ketinggalan. Kita baru satu periode Mang Odet, belum sampai 5 tahun, 3 tahun Mang Odet wafat ya, tapi kerasa gitu. Kerasa. Saya pikir konsep memilah mah sudah harus jadi peradaban buat kita. Rasa berdosa sebenarnya ketika dicampur, karena kalau dicampur itu seperti kita misalnya sedang makan terus ada plastik, enak nggak kita telan? Nggak enak. Ya. Cacing itu juga sama ya. Dia adalah hamba Allah yang selalu bertasbih. Kalau kita kasih makanan yang sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka pun akan mendoakan kita. Di sekitar rumah kita tuh jadi ramai. Jadi sampah dari awalnya sampah dipilah Umi ya. Terus Umi juga bikin pupuknya ya? Iya, dari bikin kompos ya? komposnya macam-macam. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan saya cuma kasgot ya, dengan cacing, dengan maggot. Kemudian ya sekarang gampang dengan loseda, wasima, empos ya, banyak lah sekarang. Banyak ya sekarang ya. Loseda kita ngambil dari India gitu ya, termasuk juga wasima gitu. Terus kemudian yang langsung dikubur itu juga. Nah kalau sekarang paling gampang saya mau dikubur aja di sekitar rumah itu. Sehingga di rumah itu sekarang ya tanaman-tanaman tuh pada rimbun, subur banget. Dan setiap orang yang memandang, dikasih apa ini? Padahal dalam hati itu adalah sampah-sampah saya. Benar-benar diolah semua ya, saya. Dan berasa banget ya Umi ya. Habis ada setelah ada kegiatan sebanyak apapun pilah, sampah itu aku sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Itu dia tuh. Dan agak belotot kalau dicampur itu. Terus saya sebenarnya gatel banget ya, pengen ngajarin dari terutama perempuan ya. Saya pikir memilah itu indah sekali ya. Punya takakura dulu, saya punya rumah takakura, punya LSM yang saya buat akhirnya bisa mengantarkan Kota Bandung teh keren gitu. LSM Ibu Peduli Lingkungan mengantarkan RW 14 menjadi LBS nasional di tahun 2012 kan gitu ya. Kemudian membuat Hijau Lestari yang kemudian punya bank sampah resip yang sekarang dipakai oleh DLH untuk menyelesaikan sampah-sampah anak. Tapi gini Mi, ini agak-agak kan gini, Umi sekarang kan Komisi 5 ya. Komisi 5 DPRD Jawa Barat, berarti udah masuk masa akhir ya, 2 bulan terakhir nih, 2 bulan akhir ini sebagai sebulan ya. Nah, sebagai Komisi 5 nih, target 2 bulan ke depan. Singkat aja. Menyelesaikan tugas saya sebagai ketua pansus. Ketua pansus. Saya ketua pansus disabilitas dan harus masih punya hutang kepada rakyat untuk menyelesaikan salah satu peraturan daerah yang akan membuat kemudahan buat mereka, terutama kalangan disabilitas dan buat keluarganya dan masyarakat secara umum. Itu satu. Yang kedua, karena saya juga kepilih lagi, Alhamdulillah banyak banget, berarti masih percaya. Bandung Cimahi ya. Iya, Bandung Cimahi. Terpilih kembali, jadi memang sudah mengarrange apa yang harus dilakukan oleh 5 tahun gitu ya. Kan tugas kita memang cuma 3 memang ya, Mbak. Yaitu keterkaitan dengan anggaran, kemudian pengawasan dan legislasi gitu ya. Tapi yang terpenting dari ini itu adalah memang merawat konstituen, merawat masyarakat, dipastikan masyarakat Cimahi
dan masyarakat Kota Bandung dan Cimahi ini mendapatkan dampak pemerintahan hadir di setiap persoalan-persoalan mereka gitu ya. Persoalan-persoalan dasar yaitu harus ada gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah karena saya suara tertinggi, tentu saja banyak masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya di elektoral kemarin itu, bahwa saya layak untuk mendapatkan kepercayaan mengabdi lagi kepada masyarakat. Itu sih sebenarnya. Iya, dan sekarang berarti kan jadi ketua Pansus Disabilitas ya. Pansus 2. Penyelenggaraan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Boleh cerita sedikit nggak Umi? Apa yang mendasari Pansus Disabilitas ini terbentuk? Ya, sebenarnya kehidupan yang ramah disabilitas itu sudah lama menjadi cita-cita dari teman-teman disabilitas. Disabilitas itu kan bukan makhluk yang berbeda dengan kita, tapi mereka punya keunikan ya, dan kekhususan. Kata kekhususan ini sehingga diperlukan intervensi secara khusus. Misalnya kalau kita lihat teman-teman netra gitu ya. Teman-teman netra itu dia pintar, dia tetap membutuhkan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, apresiasi, perumahan. Termasuk juga ketika kita senang nih kalau lagi healing, dia juga healingnya juga senang kalau dipenuhi jalan dan seterusnya. Terus pekerjaan. Umi, kalau tunanetra itu berarti nanti saya kerjaannya pasti memijat. Selalu itu pertanyaan itu. Tidak, saya bilang gitu. Kalau dia pintar ngomong, dia bisa menjadi penyiar radio. Dia kan, apalagi kalau sekarang kita ngomong apa itu kan ngetik ya. Ada ininya langsung ngetik. Saya pikir hal ini harus kita kembangkan. Siapakah yang membantu mereka? Kita. Karena yang namanya disabilitas itu berarti dia membutuhkan orang lain untuk memperhatikan dan memenuhinya. Itu satu. Kemudian yang keduanya adalah hari ini di Jawa Barat secara khusus dan kota-kota ternyata masih belum semua memiliki payung hukum secara legal untuk memberikan itu tadi pemenuhan hak disabilitas, sehingga kita perlu berjuang untuk itu. Yang ketiganya adalah tentu saja kita ingin teman-teman penyandang disabilitas ini merasakan kesetaraan. Jadi kita dengan adanya Perda ini diharapkan tidak ada diskriminasi, hak-hak mereka terpenuhi. Kalau dulu ada 10 hak, sekarang ada 20 hak. Ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, termasuk juga ekonomi, ya, pekerjaan, ya, termasuk juga apa misalnya fasilitas umum, termasuk pemukiman. Kalau memang ternyata misalnya kita punya rusun di Jawa Barat nih, punya rusun, maka sekian persennya harus diberikan kepada mereka. Terus kemudian juga yang lainnya adalah olahraga, gitu ya, pendataan terutama banyak sekali teman-teman kita yang penyandang disabilitas tidak mendapatkan, banyak sekali masih ada yang tercatat tidak mendapatkan pencatatan di pendudukan sipil. Artinya mereka dipasung secara tanda petik ya. Sejak lahir sampai besar tidak pernah masuk di dalam KK, gak dibuatin akte gitu ya, sehingga dia tidak masuk di dalam kependudukan gitu. Dan itu kita temukan. Kan memang kalau dihitung-hitung akhirnya kita temukan bahwa semua pemenuhan catatan sipil, karena itu kan penting ya, data real masyarakat yang disabilitas itu berapa, jenisnya netra berapa, rungau berapa, tunadaksa berapa, kan gitu ya. Terus kemudian untuk yang mental dan intelektual berapa, sehingga kita bisa memprediksi cocok nggak, cukup nggak sih sekolahnya gitu ya. Terus kemudian bagaimana kebijakan mereka mendapatkan akses kebijakan kesehatan. Kemudian mereka kan nanti pengennya mandiri kan bekerjanya contohnya seperti apa, berapa persen mereka harus bisa diterima di umum, lingkungan pemerintahan, harus ada lingkungan swasta juga gitu. Saya pikir ini penting. Iya, berarti itulah hal-hal yang mendasari bahwa pansus Perda ini penting banget. Perda ini penting. Semoga Perda ini menjadi hadiah yang sangat istimewa buat teman-teman disabilitas dari Umi dan kawan-kawan. Khususnya kado dari pansusnya Umi ya. Pansus 2. Iya, pansus 2 di masa. Katanya dari dulu pernah belajar khusus Umi tentang disabilitas. Iya. Concern banget kayaknya Umi ini. Jadi begini, waktu itu setiap perempuan itu diberikan kelebihan kehalusan rasa ya. Jadi kalau makan asin tuh, kalau asin dikit aja asin, padahal asinnya dikit gitu. Biasa aja Ya, asin ya. kalau manis dikit tuh manis gitu ya. Jadi pikir rasa tuh juga sama, cinta banget gitu, perempuan, bucin banget perempuan itu. Nah, saya waktu itu melihat bahwa ada
kali datang dari Surabaya ke Bandung tuh memang saya sudah berkenalan dengan teman-teman tunanetra. Jadi kalau saya kerja ya dari pagi sampai jam 4 ke sana itu kan pasti nganggur ya, dalam tanda petik. Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak punya TV gitu ya. Jadi saya waktu itu sering ke Wiataguna menjadi readers. Nah, jadi membacakan pelajaran teman-teman tuh gantian si ini. Kalau hari Minggu ngajakin mereka naik angkot, seneng, happy jalan, pegang. Dan saya senang sekali bergaul dengan mereka. Mereka melihat dunia itu tanpa mata. Pernah suatu malam saya datang ke sana. Saya kemalaman pulang tuh 8:30 karena banyak yang itu ketika saya keluar saya baru merasakan ini banget ya. Mereka memang tidak butuh lampu ya. Waktu itu saya mau ke kamar mandi gitu. Umi ambil aja air yang di ember saya deket dengan ini. Dan dia teh hafal. Padahal saya nyari teh di mana gitu. Karena ternyata remang-remang 5 watt itu dipakai untuk selorong gitu kan. Terus mereka nggak lihat kan jalan, mungkin mereka nggak. Dari situ saya tersentuh satu. Kemudian yang kedua kemudian ternyata ketika Mang Odet jadi wakil wali kota itu ternyata ada urusan disabilitas. Saya pelajari apa yang diberikan pemerintah kepada disabilitas, ternyata minim sekali ya. Ini banget deh. Terus waktu itu saya berpikir apa yang saya bisa kerjakan ya, saya pelajari. Untuk itu saya terus kemudian belajar. Waktu itu saya belajar ke Dr. Purboyo Solek sama Dr. Tian. Khusus tuh Umi belajar mahal ya bayarnya juga. Terus waktu itu diajak tandem setiap malam tuh jam 9 saya datang ke tempat prakteknya dia. Ternyata kalau mau ke Dokter Purboyo itu nunggunya 6 bulan gitu. Itu tuh dokter apa Umi? Dokter anak khusus ya, spesial development child development dia. Nah, dari situ saya melihat ya Allah macam-macam ya anak itu. Sampai seorang ibu ya, saya ada testimoni seorang ibu. Saya itu tidak tahu jenis anak saya ini, kenapa anak saya itu kok begini, tidak sesuai ekspektasi. Sampai akhirnya dipelajari, sampai dia kurus gitu mempelajari, ternyata anaknya itu disorder gitu ya. Ya kalau dari ininya ganteng, cantik gitu. Dari sinilah saya belajar dan kemudian ternyata mereka membutuhkan intervensi yang berbeda-beda. Dan waktu Mang Odet jadi wali kota saya membuat rumah cinta inklusi dengan mengumpulkan dokter-dokter berbagai jenis keahlian, keahlian untuk mengasesmen anak-anak disabilitas yang dalam tanda petik tidak mendapatkan intervensi sejak kecil. Sebenarnya gini, kalau yang saya lihat itu bahwa di Eropa setiap anak yang lahir kemudian keluar dari rumah sakit untuk pulang itu yang dicek bukan bilirubin aja. Kalau kita kan bilirubin, di sana itu BERA. Ada yang namanya cek BERA. Jadi BERA itu mengecek anak ini disabilitas atau normal. Jadi sejak kecil dia tuh sudah terdeteksi. Kalau dia autis dia terdeteksi. Kalau dia CP terdeteksi. Kalau dia ternyata retardasi dengan IQ di bawah borderline tapi tidak terlalu, masih high function, middle atau low function, itu terdeteksi. Sehingga kalau dari kecil terdeteksi, intervensinya pun lebih awal dan anak itu ya coba 15 tahun ibunya teh nggak tahu nih jenisnya apa, dikasih makan cuma sama asin. Ya kalau masih 1-2 tahun masih digendong, 5 tahun mungkin masih digendong, 10 tahun masih. Nah kalau 17 tahun, dia seperti kadang diperlakukan seperti binatang gitu, ditaruh gitu aja, kotor, pipis di situ dan seterusnya. Memang ibunya nggak bisa ngurus karena ibunya nggak ngerti. Ya kebayang saya aja yang tahu, pengen tahu aja harus belajar gitu. Apalagi mereka dan masyarakat kan literasinya kurang. Untuk itu hadirlah pemerintah. Waktu itu saya membuat itu, ngumpulin dokter-dokter dan setiap minggu ada 6 anak yang di assessment. Dan ini non ABBD. Jadi non ABBD. Mandiri. Jadi memang ada sampai karena dokter-dokternya itu kan pengabdian masyarakat tuh. Pengabdian masyarakat, anak-anak yang terintervensi, paling saya tinggal mengumpulkan direktur rumah sakit mohon izin anak ini nanti kalau diintervensi. Jadi misalnya setelah dicek nih ya telinga itu kan banyak kan mereka itu bukan kering, infeksi ya. Infeksi. Ada yang bungkuk gini gitu. Pokoknya kasihan banget ternyata kalau dioperasi ya, tulang belakangnya sampai akhirnya dia bisa lurus, bisa begini, bisa jalan, terus diajarin Quran. Ini paling enggak ya diarahkan mereka bisa sholat. Pokoknya happy banget, tapi ternyata nggak sampai selesai, baru sekitar mungkin 300 anak lah ya. Mang Odet wafat. Saya sih waktu itu pengennya diterusin gitu. Ya kembali lagi kepada politik will dari pemerintah.
Semoga Dan kedepannya bisa dilanjutkan kembali ya Umi ya. Aduh, jadi ngomongin yang lain lagi ya. Itulah cinta. Cinta ya. Mengambil apa yang terbaik kau miliki. Udah ya. Spesifik di Umi terakhir ya, spesifik aja. Harapan Umi untuk kaum disabilitas di Jawa Barat khususnya. Mereka adalah Spesifik. bahagia. Pertama bahagia. Yang kedua mereka mendapatkan penghormatan. Yang ketiga mereka mendapatkan hak-haknya. Yang keempatnya mereka hidup layak seperti kita. Amin. Semoga semuanya terrealisasi Amin, Umi ya. dengan bantuan dari Umi dan juga rekan-rekan. Ya, insyaallah. Dan terakhir nih ya. Terakhir lagi, Terakhir. Banyak banget. Segmen Udah Mi, nggak ada pertanyaan lagi. Cuma ini kita main games aja. Healing Apa tuh, aduh? Healing dulu. Tadi sudah. udah yang agak-agak berat ya. Ini berat ya. Nggak juga nggak berat sih. Nggak Pokoknya berat kalau juga. ngomongin cinta mah nggak berat-berat lah Umi. Siap. Apa Nih ya, gamesnya adalah seberapa Bandung Umi. tuh? Berapa apa? Umi kan, iya tapi kan gini, Umi itu kan Seberapa Bandung kah Umi? iya. Ah. Itu kan Umi kan dapil 1 nih, Kota Bandung, Bandung Kota Cimahi, Cimahi. Seberapa Bandungkah Umi gitu ya? Judulnya nih. Jadi judulnya. Jadi kan di Bandung tuh kan ada Ya. nama-nama area kan? Ya. Area nama-nama wilayah. Ya. Nah, terus ada singkatan-singkatannya Ya. gitu. Cicadas, Kira Condong, cas dulu dong. Itu mah lebih bagus lagi. Gak apa-apa, coba dulu. Tapi cepet ya Umi jawabnya ya. Singkatan nanti Vina sebutkan singkatan wilayahnya. Umi tebak itu Ya. wilayah apa? Uber. Apa? Ujung Berung. Ujung Berung. Aman. Bubat. Buah Batu. Buah Batu. Naundai. Kircon. Kiara Condong. Kiara Condong. Pasupati. Dan Pak Supati mah ini apa namanya? Jembatan yang Jembatannya, menghubungkan ya. antara Pasteur dan Surapati. Pasko. Pasir Koja. Tapi saya ngeliatnya Pasir Koja. Yang terbaru Umi itu. Oh, Pasko ya. Iya, itu yang baru. Nah, terakhir nih, Umi harus tahu nih ini yang kekinian. Korea. Aduh, naonnya. Korea. Apa tuh coba? Korea, Kopo area. Kopo area. Itu gaib banget Umi. Ini banget. Oh, baik banget sih. Kagetnya Umi ya. Antapani, antara cinta jeng tuani. Tapi Tewani, banyak. Gak kerasa pokoknya Fox Pop kali ini seru banget, hangat sekali, penuh dengan bahagia, cinta dan kasih dari Umi. Bener kan, berasa kan? Iya. Iya. Pesan-pesan. Pokoknya Menyentuh di nonton dasar deh. hati, Cek. Pokoknya cinta dibuat kalian semua wargi Jabar. Terima kasih Umi. Terima kasih banyak, Tevina. Terima kasih juga teman-teman yang ada di sini. Bye. Dan juga wargi Jabar, jangan lupa nanti nonton lagi ya Fox Pop. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.